Anggi Claudia. Saya Devina Agesti. Jadi kami akan menjelaskan kata tugas dan kata majemuk. Kata tugas. Kata tugas merupakan kelas kata yang mempunyai ciri khusus. Ciri khusus tersebut adalah kata, dan, karena, dan dari. Berbeda dengan kelas kata lain, kata tugas hanya mempunyai arti gramatikal, tetapi tidak memiliki arti leksikal. Ini artinya ditentukan oleh hubungan dengan kata lain, misalnya ayah dan ibu ke pasar. Perbedaan dengan kelas kata lain, nomina atau verba punya arti sendiri. Buku, datang, kata tugas muncul hanya dalam frasa atau kalimat. Berdasarkan peranan dalam frasa atau kalimat, kata tugas dibagi menjadi 5 kelompok. 1. Preposisi, 2. Konjungsi, 3. Injeksi, 4. Artikel, 5. Partikel. 1. Preposisi, kata depan. Preposisi adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata depan. Rasa preposisional. Preposisi dibagi menjadi 3, yaitu preposisi dasar, misalnya di, ke, dari, akan, antara, kecuali, bagi, dalam, daripada, tentang, pada, tanpa, untuk, demi, atas, depan, dekat. Contoh, buku itu ada di rak, menunjukkan tempat. Dia pergi ke sekolah, menunjukkan arah. Saya datang dari Jakarta, menunjukkan asal. Acara itu dimulai pada pukul 10, menunjukkan waktu. B. Preposisi turunan terdiri atas yang pertama, gabungan preposisi dan preposisi. Misalnya, di depan, ke belakang, dari muka. Contoh kalimatnya, motor itu sudah terparkir di depan rumah. Kedua, gabungan preposisi ditambah preposisi ditambah non-preposisi. Misalnya, di atas rumah, dari tengah-tengah kerumunan. Contoh kalimatnya, layang-layang itu terbang tinggi di atas rumah. Ketiga, gabungan preposisi ditambah kelas kata ditambah preposisi ditambah kelas kata. Contohnya, dari rumah ke jalan, dari Bogor sampai Jakarta, dari pagi hingga petang. Contoh kalimatnya, ia berlari dari rumah ke jalan dengan terburu-buru. C. Preposisi yang menunjukkan ruang lingkup, misalnya sekeliling, sekitar, sepanjang, seputar. Contoh kalimatnya, pertama, lampu-lampu berkelap-kelip menerangi keramaian yang ada di sekeliling panggung. Kedua, suara riuh rendah terdengar dari para penonton yang berkumpul sekitar arena pertandingan. Ketiga, para pelari menjaga stamina mereka dengan berlari pelan di sepanjang jalur pantai. Keempat, ia mencari informasi seputar pemilihan umum dari berbagai sumber terpercaya. Konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Konjungsi adalah kata yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Macam-macam konjungsi itu ada ada konjungsi penambahan, misalnya dan lagi, tambah lagi pula. Contoh, saya membeli buku dan pensil. Yang B ada konjungsi urutan, misalnya lalu, lantas, kemudian, setelah itu. Contoh, kami sarapan pagi lalu berangkat ke sekolah. Yang C ada konjungsi pilihan, misalnya atau. Contoh, mau minum teh atau kopi. Yang D konjungsi perlawanan, misalnya tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya, padahal. Contoh, ia pandai menyanyi tetapi pemalu. Yang E konjungsi menyatakan waktu, misalnya ketika, sejak, saat, dan lain-lain sebab. Contoh, ketika hujan turun, mereka tetap bermain bola. Yang F konjungsi akibat, misalnya sebab, karena itu, akibatnya, dan lain-lain. Contoh, ia tidak masuk sekolah karena sakit. Yang G konjungsi persyaratan, misalnya asalkan, jikalau, kalau, dan lain-lain. Contoh, kamu boleh ikutan main asalkan sudah menyelesaikan PR. Yang H konjungsi pengandaian, misalnya andai kata, andaikan, seandainya, seumpamanya. Contoh, seandainya aku punya sayap. Konjungsi harapan atau tujuan, misalnya agar, supaya, hingga. Contoh, belajarlah giat agar cita-cita tercapai. Konjungsi perluasan, misalnya yang. Contoh, orang yang rajin
Belajar adalah orang yang disukai banyak orang. Konjungsi pengantar objek, misalnya, bahwa. Contoh, guru menjelaskan bahwa ujian akan diundur. Konjungsi penegasan, misalnya, bahwa dan malahan. Contoh, ia tidak hanya rajin belajar, bahkan aktif berorganisasi. Konjungsi pengantar wacana, misalnya, adapun, maka, jadi. Contoh, adapun masalah ini kan dibahas di dalam rapat berikutnya. Interjeksi atau kata seru. Interjeksi adalah kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan hati atau berbagai ungkapan perasaan. Macam-macam interjeksi. Seruan atau panggilan misalnya, hai, ayo, halo, wahai. Contoh, hai, apa kabar kamu? Keheranan atau kekaguman. Misalnya, aduhai, amboy, astaga, wah. Contoh, aduhai, indah sekali pemandangan di sini. Kesakitan, misalnya, aduh. Contoh, aduh, kakiku terantuk batu. Kekecewaan atau kekesalan, misalnya, brengsek, buset ya. Contohnya, kenapa harus macet lagi? Kekagetan, misalnya, loh, masya Allah, astagfirullah, ya Gusti. Contoh, loh, ada tikus besar di dapur. Kelegaan, misalnya, alhamdulillah, nah, syukurlah. Contoh, syukurlah akhirnya ujian selesai. Kejijian, misalnya, bah, cih, cis, hi, idih, ih. Contoh, cih, ternyata dia berbohong lagi. Artikel atau kata sandang. Artikel adalah kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Macam-macam artikel ada 4. Yang pertama, artikel bermakna tunggal, misalnya sang guru, sang suami, sang juara. Yang kedua, artikel bermakna jamak, misalnya para petani, para guru, para ilmuwan. Yang ketiga, artikel bermakna netral, misalnya si hitam manis, si dia, dan si terhukum. Dan yang keempat, artikel bermakna khusus, misalnya Sri Baginda, Sri Ratu, Sri Paus, Hang Tua, dan Dang Halimah. Partikel adalah kategori atau unsur yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan pernyataan. Macam-macam partikel. A. Kah, misalnya, apakah Bapak Ahmadi sudah datang? B. Kan, misalnya, tadi kan sudah dikasih tahu. C. Deh, misalnya, makan deh, jangan malu-malu. D. Lah, misalnya, tidurlah hari sudah malam. E. Dong, misalnya, bagi dong kuenya. F. Kek, misalnya, cepetan kek, lama sekali. G. Pun, misalnya, membaca pun ia tak bisa. H. Toh, misalnya, saya toh tidak merasa bersalah. I. Yah, misalnya, yah, apa aku bisa melakukannya? Kata majemuk adalah penggabungan dari dua kata dasar yang dijadikan satu, namun tidak memiliki arti yang sama dengan kata dasar sebelumnya. Majemuk nomina adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk kata benda dengan makna baru. Contohnya, anak cucu, uang muka, dan unjuk rasa. Sedangkan kata majemuk verba adalah gabungan kata kerja dengan kata lain yang membentuk kata kerja baru. Contohnya tatap muka, mabuk laut, salah dengar, dan jual beli. Perbedaan utama dari kedua kata majemuk tersebut terletak pada fungsinya, di mana majemuk nomina berfungsi sebagai kata benda, sedangkan majemuk verba berfungsi sebagai kata kerja. Kata majemuk adjektiva, compound adjektif. Kata majemuk adjektiva merupakan kata sifat tunggal yang terdiri lebih dari satu kata. Contohnya, murah meriah, gabungan dari adjektiva dan adjektiva.
Kata majemuk dapat diklarifikasikan berdasarkan hubungan makna atau semantis dan juga berdasarkan hubungan tata bahasa atau sintaksisnya. Liber mengklarifikasikan hubungan makna dengan tata bahasa pada kata majemuk. Ada dua kata majemuk, kata majemuk endosentrik dan kata majemuk ekosentrik. Kata majemuk endosentrik, kata majemuk yang memiliki referensi makna yang sama dengan kata inti. Misalnya, orang tua, kuning langsat, dan gelap gulita. Kata majemuk yang memiliki makna secara keseluruhan tidak mereferensikan pada kata inti. Itu adalah pengertian dari kata majemuk ekosentrik. Misalnya, luar biasa, salah mengerti, dan bawah sadar. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.